Perkenalkan, nama saya Rama Pratama, NIM 1910 2057, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu reformasi birokrasi di Indonesia, serta perkembangan paradigma pemerintah di Indonesia. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang telah lama dikenal oleh umat manusia sejak zaman dahulu. Sejak manusia sebelum lahir sampai meninggalnya, seseorang manusia yang hidup di dunia akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintahan yang kita kenal dengan nama birokrasi. Dan reformasi birokrasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Gerakan reformasi yang digulirkan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998 bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberi pengaruh bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa selama masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, seperti kasus-kasus korupsi, nepotisme, dan kolusi. Berbagai kasus yang menyangkut penyalahgunaan penguasaan dan jabatan yang dilakukan oleh elit-elit politik dan birokrasi Orde Baru diyakini merupakan salah satu penyebab memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi birokrasi akan diikuti pula perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Perubahan struktur, kultur, dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan, mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi saat ini. Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi profesional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa. Kepuasan total dan masyarakat pengguna jasa tersebut dapat dicapai apabila birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam pemberi layanan. Perubahan paradigma pelayanan publik tersebut diarahkan pada perwujudan kualitas pelayanan prima kepada publik melalui instrumen pelayanan yang memiliki orientasi pelayanan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi tampaknya belum dapat sepenuhnya dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi seringkali masih terjadi. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan-kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Tantangan untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik sebagai kerja keras bagi birokrasi Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan yang akan muncul dalam bagaimana birokrasi Indonesia tetap eksis dalam menghadapi kemajuan zaman yang semakin mengglobal ini. Apa yang seharusnya dilakukan sebagai langkah dan bentuk dari penyesuaian terhadap arus globalisasi? Dalam kesemrautan birokrasi Indonesia, pertanyaan tersebut seolah mudah dalam konsep teori, akan tetapi sangat sulit dalam tataran implementasinya. Ada beberapa konsep yang seharusnya dilakukan atau yang menjadi fokus pemerintah dalam menjawab tantangan dan langkah-langkah sebagai upaya penyesuaian diri terhadap globalisasi, yakni
Satu, penerapan good governance dalam pemerintahan. Kedua, reformasi birokrasi secara serius. Dan ketiga, pemerintahan yang berbasis elektronik. Ketiga hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Good governance mengkehendaki adanya reformasi dalam birokrasi Indonesia yang dinilai gemuk, inefisiensi, harus segera direform menuju birokrasi yang miskin organisasi, akan tetapi kaya akan fungsi. Kemudian, untuk merealisasikan good governance pemerintahan yang berbasis elektronik, diperlukan guna menciptakan birokrasi yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik. Antisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yaitu: 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut, diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa, sehingga tidak akan kehilangan kepribadian bangsa. Berdasarkan yang saya sampaikan di video ini, saya dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan di antaranya. Yang pertama, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan, bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Dan kedua, tujuan reformasi birokrasi yaitu agar terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Yang ketiga, dalam era globalisasi ini, birokrasi dituntut untuk lebih efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. Yang keempat, hal pertama yang harus dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi adalah mengenali apa yang disebut sebagai pemicu perubahan, change trigger. Dalam birokrasi pemerintahan, pemicu perubahan atau pemicu reformasi tersebut dapat bersumber dari internal maupun eksternal birokrasi. Dijumpai dalam berbentuk permasalahan, peluang, kecenderungan yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi di masa depan. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.